Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan Ustadz di video pembelajaran yang Ustadz bikin hari ini. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan lanjutkan pembelajaran kita di tema 3, subtema 1 ke pembelajaran 2 ya. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran satunya. Untuk itu yang sudah siapkan alat-alat belajarnya seperti buku dan alat tulisnya, silahkan lanjutkan videonya. Yang masih belum menyiapkan silahkan di pause dulu, kemudian disiapkan baru dilanjutkan videonya. Oke, sebelum kita belajar kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku. Ya Allah, berilah aku ilmu dan pengertian. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, ringankanlah lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Amin. Silahkan buka buku Kemendikbud ya di pembelajaran 2. Pembelajaran 2 ini di halaman 11 halaman 12 berarti ya. Halaman 12. Kita langsung mulai ya. Sarapan penting bagi tubuh kita. Sarapan yang sehat memberikan energi bagi tubuh kita. Setujukah kamu jika sarapan itu penting? Apakah kamu selalu sarapan pagi? Berikan pendapatmu dalam diskusi kelas. Nah, ada yang belum sarapan nggak? Atau jangan-jangan bahkan belum salat subuh? Waduh, salat subuh ya, wajib. Nah, jadi jangan pernah tinggalkan salat subuh. Kemudian kalau sudah kegiatan yang harus juga kalian lakukan di setiap pagi, yaitu sarapan. Nah, dengan sarapan, kenapa harus sarapan? Karena sarapan itu sangat penting bagi tubuh kita. Sarapan itu dapat memberikan energi bagi tubuh kita untuk beraktivitas dalam menjalankan kegiatan sehari-hari yang kita laksanakan. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang sistem pencernaan hewan ruminansia. Untuk hari ini kita akan lanjutkan ke sistem pencernaan manusia. Oke, sebelum kita masuk ke sistem pencernaan manusia, silakan perhatikan iklan berikut. Sini ada gambar, kemudian ada tulisan pentingnya air untuk kita. Tubuh membutuhkan 2 sampai 2,5 liter atau 8 sampai 10 gelas per hari. Air ya yang dimaksud. Ciri air sehat, yang pertama jernih, tidak berbau, tidak berasa. Amatilah gambar iklan di samping. Iklan memiliki fungsi untuk mempromosikan sesuatu. Dalam iklan terdapat kata kunci serta gambar yang mengandung kata kunci tersebut. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang kata kunci ini ya. Kalian juga sudah pelatihan juga beberapa soal. Kalimat yang menarik dan mudah dipahami serta gambar yang menarik menjadi hal penting dalam sebuah iklan. Kalimat yang bersifat persuasif atau mengajak sangat penting untuk ditampilkan. Kalimat tersebut bertujuan untuk menarik minat pembaca akan maksud yang ingin disampaikan dalam suatu iklan. Kalau kita perhatikan mana kata kuncinya dari iklan ini? Ya, kata kuncinya adalah pentingnya air untuk kita. Nah, pentingnya air untuk kita adalah kata kuncinya ya. Kemudian ada gambar yang berhubungan dengan kata kuncinya, sesuai enggak? Nah, ada orang sedang megang air. Nah, kemudian tangan kanannya ini tangan kirinya ya. Oh, dia megang air pakai tangan kiri ternyata. Tangan kanannya ini. Nah, gini ya.
Artinya banyak maknanya deh pokoknya. Ini air penting untuk kita gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita langsung aja deh. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Selain air tadi juga kita memerlukan, selain minum tadi juga kita memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Masya Allah ya, ternyata Allah sudah aturkan cara tubuh kita untuk memproses makanan itu. Ini kalau kita yang bikin gak akan bisa. Nah, apa saja bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia? Tanpa kita sadari dan tanpa harus diperintah, sistem pencernaan bekerja dengan sendirinya. Menakjubkan bukan? Wah, Masya Allah. Setelah kamu mempelajari sistem pencernaan pada sapi, sekarang perhatikan sistem pencernaan pada manusia seperti gambar di bawah ini. Ini adalah sistem pencernaan pada manusia. Ada beberapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang pertama mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung. Setelah di lambung lanjutkan ke usus halus, kemudian ke usus besar, dan tiba di anus. Terus akhirnya di anus, kemudian dibuang ya. Sisa berarti sudah menjadi sisa. Pertama kita bahas dulu dari mulut. Nah, di mulut, sebentar. Nah, di mulut ini terjadi 2 tahapan awal pencernaan, yaitu pencernaan kimiawi dan mekanik. Mekanik, itu maksudnya adalah terjadi proses pengunyahan. Nah, proses pengunyahan di sini disebut pencernaan secara mekanik. Sedangkan yang kimiawi, proses kimiawi itu adalah pencernaan yang dibantu oleh enzim amilase. Nah, yang dihasilkan oleh kelenjar air liur atau ludah. Enzim ini mengubah amilum menjadi glukosa. Itu adalah proses pencernaan secara kimiawi. Ada 2 tadi ya, secara kimiawi dan secara mekanik. Secara mekanik, proses pengunyahan. Nah, itu adalah disebut pencernaan secara mekanik. Sedangkan secara kimiawi itu adalah proses pencernaan dengan menggunakan enzim yang dihasilkan oleh air liur. Oke, untuk selanjutnya Ustadz punya video yang bisa kita saksikan sama-sama. Perhatikan baik-baik karena video ini padat dengan informasi. Jadi silakan simak dan perhatikan baik-baik. Yang pakai headset, kalau pakai headset bisa digunakan headsetnya dua-duanya. Kalau yang tidak menggunakan headset, maka pastikan kalian dengar penjelasannya dengan seksama. Silakan menyaksikan. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan.
Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mulus? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bol. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bol. Oke, nah tadi sudah kita dengarkan penjelasan tentang sistem pencernaan pada manusia. Jadi lengkap sekali ya, kompleks sekali. Semua memiliki fungsi masing-masing. Nah, jadi begitulah cara Allah memberikan kepada kita sistem pencernaan yang bahkan kalau nggak kita pelajari, maka kita nggak akan pernah tahu
bagaimana caranya tubuh kita memproses makanan yang kita makan setiap hari. Maka perbanyaklah bersyukur karena kita alhamdulillah selalu diberikan kesehatan pada sistem pencernaan ini. Oke, untuk pembelajaran hari ini mungkin sampai di sini dulu. Ada tugas untuk kalian, silakan diperiksa di Google Classroom. Saya akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ijtiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dadah. Assalamualaikum.